BTW sorry banget kalau suaraku agak Yes, los lah. Sekitar 1000 tahun yang lalu, di Kabupaten Kadia Riverland, Kecamatan Zuan. Ya wes ikulah. Nah, Kecamatan Zuan ini tuh sebuah kecamatan yang dipenuhi sama hal-hal supernatural gitu. Kayak ramalan, terus pertemuan dengan arwah orang yang udah mati, cek kodam. Wes pokoknya hal-hal mistis di sana itu udah jadi hal yang biasa lah. Oh. Nah, di kecamatan itu hiduplah Zuxin. Hai, Tot. Nah, sejak kecil dia ini tuh hidup sebatang kara, sendirian, bambung, gak punya tempat tinggal. Oh. Kasihan Tuan, kasihan Nyonya. Ortunya si Zuxin ini udah mokat pas dia ini masih kecil. Di ceritanya, katanya kelahirannya dia ini tuh kejadian pas ortunya ini dimakamin. Jadi pas dikubur gitu tiba-tiba bayi bajang. Wes gak jelas emang. Oke lanjut. Nah, ketua kota Zuan ini ngerasain aura yin yang sangat kuat di dalam diri si Zuxin ini. Maksudnya yin bagian kegelapannya yin yang ini ya Sat, bukan yang aku adalah yin. Nah, karena hal itu ngebikin orang-orang lain ini nganggep kalau dia ini anak terkutuk dan bakal bikin apes. Yang ngebikin akhirnya dia ini pun dijauhin sejak kecil dan hidup dalam kesendirian. Bahkan, saking gak ada yang mau ngerawat dia ya, dia ini makan aja tuh ngorek di tempat sampah, nyari makanan sisa-sisa yang dibuang gitu. Oh. Kadang dia ini seneng banget kalau dia ini bisa nemu sisa-sisa kue bunga yang jadi makanan favoritnya dia. Oh. Nah, setiap malam warga kecamatan Zuan ini biasanya itu ngumpul bareng di tengah kota buat nyalain api unggun gede gitulah, buat ngerasain kehangatan bareng-bareng. Dan ya, si Zuxin ini gak berani buat ikut. Ya, soalnya dia ini tahu kalau keberadaannya dia ini tuh ditolak sama semua orang. Nah, pas orang-orang ini udah pada pulang semua, baru si Zuxin ini berani deket buat nyari kehangatan dari sisa-sisa api unggun yang mau padam. Dan biasanya dia ini sambil menikmati sisa makanan yang dia temuin. Ya, hal itulah yang ngebikin si Zuxin ini bisa bertahan hidup di tiap malamnya. Oh. Gini amat hidup gue ya. Nah, sampai suatu ketika, tiba-tiba itu terjadi kerusuhan di Kadia Riverland. Banyak monster yang muncul dari kegelapan dan nyebabin kekacauan di sana. Para monster ini nyerang kecamatan-kecamatan yang ada di Kadia Riverland, termasuk kota Zuan ini. Dan karena hal itu, warga Zuan ini pada sembunyi semua di rumah mereka masing-masing buat berlindung. Dan akhirnya itu ngebikin gak ada seorang pun yang berani buat nyalin api unggun di tengah kota. Satu-satunya sumber kehangatan bagi si Zuxin. Oh. Dan karena hal itu, di malam-malam selanjutnya, si Zuxin ini berusaha bertahan melewati malam yang sangat dingin yang menusuk tubuhnya. Dan karena tubuhnya yang lemas, itu ngebikin dia ini gak kuat buat nyari makan lagi. Dan sampai akhirnya di suatu malam, dia ini pun mengembuskan nafas terakhirnya. Nah, tapi energi yin yang ada di dalam diri si Zuxin ini ngenahan jiwanya dia ini buat pergi. Jadi dia ini gak bisa mati gitulah. Dan itu ngebikin dia ini bingung. Apakah gue masih hidup? Atau gue udah mati? Apa gimana sih? Gue harus apa sih sebenarnya? Nah, di tengah kebingungannya ini, tiba-tiba dari langit muncullah The Great Dragon. P. Ya, si kakek naga, seorang dewa penjaga Kadia Riverland. Lu telat, Sat. Terus tanpa ngomong apapun, dia ini nge-giveaway si Zuxin ini sebuah lentera berbentuk bunga. Dan pas lentera ini bersentuhan sama si Zuxin, tiba-tiba, wush. Ya, tiba-tiba dia ini berubah. Terus si kakek naga ini ngomong, Zuxin, kau tidak bisa masuk ke alam baka karena kau tidak punya keinginan. Ntar dulu. Maksudnya gimana cuy? Jika seseorang hidup atau mati tanpa keinginan, apa arti dari keberadaan mereka? Hanya dengan menemukan keinginan, kau bisa melanjutkan perjalanan hidupmu. Anjay. Keinginan? Keinginan gimana? Zuxin, aku memberimu lentera ini untuk membantumu menerangi perjalananmu. Tapi keinginanmu adalah sesuatu yang harus kau temukan sendiri. Oh, kalau gitu gue pengen kaya. Gimana? Bang, nggak gitu bang konsepnya bang. Ya serah gue lah, Tot. Siapa suruh gue jadi Zuxin? Lagian kemarin jadi Nana, sekarang Zuxin. Ya ilah, kali-kali yang sangar dikit gak bah? Ya lah. Hah? Emang gue bisa punya keinginan? Tentu, karena keberadaanmu itulah buktinya. Anjay. Lalu setelah itu mereka ini pun berpisah. Dan karena pertemuannya dia sama si kakek naga, si Zuxin ini dapat hidayah. Kalau dia mau ngelanjutin kehidupannya, dia ini harus bisa buat nemuin keinginannya. Oh.
Dan disinilah si Juksin ini ngemulai perjalanannya buat nyari apa keinginannya. Anjay. Dan dia ini bambung lagi. Ya, dia ini nggak tahu harus kemana. Akhirnya dia ini mikir, kayaknya sih gue harus ngebantuin orang lain ngecapai keinginan mereka dulu kali ya, biar gue tahu keinginan gue. Ya gak sih? Dan akhirnya, dengan kekuatan lentera pemberian si kakek naga, dia ini nyiptain banyak kupu-kupu buat ngebaca isi hati orang-orang, buat nyari tahu apa keinginan mereka. Malam demi malam, dia ini selalu nge-stalking pikiran orang-orang, ngebaca keinginan mereka dan ngabulin keinginannya mereka. Jadi dia ini jadi kayak jin pengabul permintaan gitulah. Ku beri satu permintaan. Nah, cuman terkadang dia ini juga sering kegocek sama isi hati seseorang. Semisal contoh di suatu ketika dia ini ngebaca isi hati seseorang. Oh, aku pengen punya duit banyak biar bisa bayar utang. Nah, terus si Juksin ini ngabulin keinginan orang itu. Dan habis itu, ternyata duitnya ini dipakai buat ngeslot. Emang orang-orang tolol. Nah, cuman di sisi lain, gegara hoki atau gimana ya, dia ini juga pernah gak sengaja ngabulin sebuah keinginan tulus. Aku hanya ingin dia sehat selalu. Dan setelah si Juksin ini ngebantu orang yang punya keinginan tulus itu, tiba-tiba lenteranya dia ini menyala dan ngasih kehangatan di hatinya. Anjay. Nah, di saat itulah si Juksin ini baru ngeh kalau seharusnya ya keinginan tulus kayak gitulah yang pantas buat dia bantu. Oh. Nah, cuman ya, dia ini agak kesusahan gitulah buat ngebedain mana yang keinginan tulus, mana yang enggak. Ya, ibarat kayak orang tadi lah. Ada orang pengen duit buat bayar utang. Pas dikabulin, lah kok ternyata duitnya ini malah dipakai buat ngeslot. Wes sancen. Dan karena hal itu ya, akhirnya si Juksin ini pun mutusin buat ngasih ujian buat orang-orang yang mau dia tolong. Oh, ada ujiannya. Aku belum belajar. Jadinya kalau semisal orang itu bisa ngelewati ujiannya dia kasih, si Juksin ini bakal ngabulin keinginannya dia. Ya, tujuannya ya biar si Juksin ini tahu seberapa gede perjuangannya mereka buat ngecapai keinginannya mereka itu. Oh. English or Spanish? Baby, you got something in your nose. Sniffing that K, did you feel the hole? Ya, meski kadang ujiannya dia ini malah ngebikin beberapa orang kayak salah paham gitulah, takut ditipu atau mereka ini malah ngehujat si Juksin. Yang bener aja, ya hal itu sebenarnya itu nandain kalau mereka ini emang gak layak lah buat dikabulin keinginannya. Si Juksin ini tahu kalau keinginannya mereka ini benar-benar tulus, mereka ini bakal berjuang penuh buat ngecapai keinginannya mereka ini. Oh. Dan setiap si Juksin ini berhasil buat ngebantu permintaan tulus seseorang, itu ngebikin lenteranya dia ini semakin anjay, menyala bangku. Dan juga, setiap dari keinginan tulus itu juga ngebikin si Juksin ini tahu banyak hal yang dia nggak tahu sebelumnya. Contohnya, semisal dia ini pernah ngebantuin seorang pemuda buat ngebawain sekutum bunga buat dedek gemusnya yang buta. Ayangku, Rama. Nah, hal itu ngebikin dia ini jadi bisa ngerasain harum dari sebuah bunga buat pertama kalinya. Bau mem. Jadi ya, setiap keinginan tulus ini, selain ngebikin lenteranya dia ini semakin menyala abangku, di sisi lain, si Juksin ini jadi bisa merasa lebih hidup dari sebelumnya. Anjay. Dan ya, meski sampai sekarang si Juksin ini belum nemuin keinginannya sendiri, tapi sekarang dia ini tahu kalau ngabulin keinginan tulus seseorang adalah satu sumber kehangatan buat dia, yang bakal nemani perjalanan panjangnya dia. Oh. Dan sampai sekarang, keberadaannya si Juksin ini jadi sebuah legenda. Juksin, sang gadis kupu-kupu malam. Kok agak wes bola. Siapapun yang bisa ketemu sama dia dan berhasil buat nyelesain ujian dari dia, keinginannya dia ini bakal langsung dikabulkan. Oh. Hai dek, kamu mau minta apa sama tante gemes ini? Ada. Tamat. Di antara legenda-legenda Zhuan, ada sesosok wanita yang dikenal sebagai Zuxin. Dengan membawa lentera, terlihat kupu-kupunya beterbangan, mencari harapan untuk diwujudkan. Ada yang mengatakan, dia mewujudkan harapan anak-anak yang imajinasinya polos. Ada yang mengatakan
dia bisa mempertemukan mereka yang dipisahkan oleh maut, walau hanya sejenak untuk mengucapkan perpisahan. Ada juga yang mengatakan dia suka mengungkapkan niat sebenarnya dari orang-orang. Persembahkan hal yang paling berharga bagimu kalau mau harapanmu terwujud. Itulah teka-teki hati manusia. Selama ribuan tahun, Lentera Zusin menjadi penerang dalam malam. Tapi tak ada satupun yang mampu untuk melihat isi hatinya. Ketenaran, kekayaan, kekuasaan, keabadian. Membosankan. Tapi yang satu ini serahkanlah apa yang paling berharga bagimu dan harapanmu akan berkabul. Ibuku selalu menginginkan gaun yang cantik. Sekarang hanya tinggal bunga dari kisahnya. Bunga malam. Aku berhasil. Ibu pasti sangat senang. Bunga-bunganya belum mekar. Dan waktu hampir habis. Jika aku melewatkan festival cahaya, aku tidak akan bertemu ibu lagi. Para roh akan segera pergi. Permen ini adalah pemberian terakhir ibu. Kamu mau membantuku kan? Harapan hanya membawa masalah. Apa kamu tidak punya harapan? Kue bunga pasti enak. Itu dia, kuil penyeberangan. Ibu. Lihat, aku membuat ini untuk ibu. Ibu? Ibu? Terima kasih. Simpan saja permennya. Tapi aku sudah menukarnya dengan kue bunga ini. Ambillah. Take